akan memberikan keterangan, dimintai keterangan sesungguhnya hari ini, yaitu lebih senang dibilang dokter atau PhD, Adinda biasanya? Apa saja. Jadi Dr. Ridho Rahmadi, MSc ya. Beliau adalah pakar atau ahli artificial intelligence. Kemudian apa lagi yang bisa disebutkan? Ya, itu saya di kampus. Di kampus sebagai Direktur Politeknik AI PMD Jogja. Jadi sebagai Direktur Politeknik AI ya, Artificial Intelligence. Jadi beliau kawan-kawan semua, media semua akan memberikan keterangan kepada RRT ya, terutama terkait dengan hal-hal yang berbau digital forensik ya, mungkin processing dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa RRT dikenai pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE 2008. Pasal itu, kalau pasal 32 itu yang paling kejam sesungguhnya dari penersangkaan ini. Pasal 32 itu kurang lebih merusak dokumen publik atau dokumen milik orang lain dengan ancaman hukuman 8 tahun. Kemudian pasal 35 itu mengedit dokumen agar tampak otentik. Artinya sebelumnya dianggap tidak otentik. Nah, kedua pasal itu kami sudah mengatakan pasal yang keterlaluan. Satu, ancaman hukumannya 8 tahun, yang kedua 12 tahun. Tapi apakah itu bisa dikenakan secara rasional kepada RRT? Nanti kita akan mendengarkan penjelasan Adinda atau ahli kita Ridho Rahmadi. Yang kedua adalah kita berharap saya bawa Jokowi's White Paper, ini adalah dokumen paling sahih terhadap apa yang menjadi kerja penelitian dari RRT, Roy, Rismond, dan Dr. Tifa. Saya pernah mendengar pujian dari ahli, ya, Dr. Ridho Rahmadi, bahwa salah satu penulis di sini bahkan katanya one in 100 years, dan karyanya pantas diganjar ya, bukan dengan Pranowo, tapi diganjar, direkognisi sebagai karya yang ya pantas dianggap sebagai berstatus atau setara dengan disertasi ya, atau katanya penulisnya mestinya bisa diberikan gelar doktor kalau belum doktor, kalau sudah doktor lagi ya. Oke, silakan Adinda Ridho Rahmadi, silakan. Terima kasih. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa yang dilakukan oleh RRT dalam hal ini adalah sebuah analisis yang saintifik, yang ilmiah. Jadi bangunan saintifiknya itu rapi sebagaimana pendekatan ilmiah secara umum, pendekatan saintifik secara umum. Jadi dimulai dengan hipotesis, metodologi, kemudian ada analisisnya, sebelum simpulan juga ada diskusinya. Jadi tidak ujuk-ujuk. Ini sebagaimana standar pendekatan saintifik yang biasa kita lakukan. Secara khusus kalau kita merujuk pada pasal yang disangkakan tadi, 32 dan 35 UU ITE, itu basisnya ITE 2008 itu basisnya adalah mengedit atau mengubah ya, memanipulasi dokumen digital. Nah, ini saya dapat pastikan dari sisi keilmuan image processing yang dilakukan oleh RR ya, Rismond dan Roy Suryo khususnya ya, itu sebenarnya adalah pendekatan image processing basisnya matematika dan komputasi yang tidak mengubah input dan output. Jadi inputnya adalah dokumen digital yang asli, outputnya juga dokumen digital yang asli. Jadi adapun image processing, proses analisisnya itu di proses yang dilakukan di tengah-tengahnya. Itulah yang disampaikan hasilnya, tapi tidak mengubah output yang merupakan image asli tadi. Jadi itu pasal 32 dan 35 di sini seharusnya lemah kalau itu menjadi basis sangkaan tadi. Jadi tidak ada edit-edit dokumen digital yang kemudian basisnya editing tadi yang dijadikan hasil dugaan tadi. Jadi tidak ada. Saya sederhananya bahasanya itu tidak ada dokumen digital yang diubah, kemudian yang diubah inilah yang menjadi objek sangkaan tadi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang dilakukan Dr. Tifa itu adalah interdisipliner ilmu, itu ilmu yang mahal di dunia barat, yang menggabungkan beberapa ilmu yang penting dan sangat jarang dilakukan. Jadi itu kenapa saya sampaikan kalau di luar pendekatan seperti ini diganjar rekognisi ya, bukan kriminalisasi. Jadi ini harusnya kita bersyukur ya ada anak bangsa yang melakukan analisis tersebut, terlebih pada kasus yang memang menjadi polemik nasional ya, isu nasional yang butuh kejelasan.
sains itu harus berpihak pada kebenaran, kepada value, tidak boleh netral-netral saja. Yang sudah dilakukan oleh RRT adalah suatu pendekatan yang benar, untuk itu harusnya kita apresiasi. Nah, saya datang sini dalam kapasitas keilmuan saya yang mendalami AI, dan sekarang sebagai Direktur AI Politeknik BMD, saya ingin menjelaskan Politeknik BMD. Politeknik AI Budi Mulia 2 Yogyakarta. Ya. Saya ingin menyampaikan rincian secara teknis sudah saya siapkan dalam beberapa dokumen tentang pendekatan yang dilakukan oleh RRT dalam menganalisis ijazah Jokowi. Gitu kira-kira. Ya, jadi menurut Anda kalau kita bicara tentang dugaan tindak pidana ya, apakah kita bisa mengatakan ini seperti bumi dan langit? Harusnya ini diganjar dengan rekognisi. Yang terjadi adalah kriminalisasi. Anda mengatakan ini ilmu langka, tapi bagi penyidik ini adalah ilmu abal-abal mungkin ya. Ya. Gitu. Jadi saya studi di Belanda, kemudian visiting scholar di Amerika, dan ilmu yang saya dalami waktu penelitian itu juga interdisipliner. Saya mengembangkan AI, machine learning, science data untuk data-data psikometrik ya, data-data klinik gitu. Beberapa data klinis lah gitu. Itu mirip pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Ya di sana kita diganjar hibah dari Uni Eropa, jutaan euro dan segala macam, kemudian beberapa lulus PhD dan segala macam. Itu contoh gitu. Jadi di sini sayang sekali ya interdisipliner yang bagus seperti itu, yang membangun fundament ilmu pengetahuan lebih luas lagi, itu justru malah secara sistematis dipolitisasi ya, dikriminalisasi secara brutal dan sistematis. Jadi ini yang harusnya ya kita sangat prihatin, harusnya kita cegah sebisa mungkin gitu. Ya. Kalau kita bicara mengenai apa yang Anda alami di gelar perkara khusus kemarin, karena Anda ikut ya pada tanggal 15 Desember 2025. Apa kesan Anda terhadap perkara yang menimpa RRT ini? Kalau kesan yang saya dapat dari gelar perkara khusus lebih normatif saja. Jadi proses yang formalitas begitu. Saya tidak melihat terlalu membahas substansi. Kita berusaha menyampaikan ya value-value ya, menyampaikan pendapat-pendapat yang prinsipil dan substansi. Tapi respon dua arahnya itu tidak berimbang yang saya lihat begitu. Harusnya itu ada diskusi, ada semacam dua arah, komunikasi dua arah, ya, ada pembahasan secara komprehensif melihat bukti-bukti, ya, kesaksian, keterangan-keterangan dari para ahli yang disampaikan sehingga mengerucut analisis itu ya kepada membantu membuat simpulan ya. Harusnya gelar perkara khusus itu ini bagaimana status RRT, tapi saya tidak melihat itu. Jadi arah dari para tergugat ini itu sudah terlapor ini ya sudah benar saya lihat karena menyampaikan berbagai macam substansi yang prinsipal, tapi mohon maaf responnya didapat itu lebih ke normatif saja ya, formalitas yang saya lihat begitu. Oke, silakan. Fokus di dalam tujuan dari pemeriksaan pada hari ini kan istilahnya untuk memeriksa untuk memberikan keterangan lebih lagi. Nah, kalau kemarin kan dari Rocky Gerung menyatakan untuk menjelaskan dari metodologi pada hari ini apa sih yang sebenarnya tujuan utama atau target utama untuk disampaikan kepada penyidik dalam penyampaian untuk mengungkap dari kasus ini gimana? Ya, secara spesifik, Mbak, saya menyiapkan beberapa dokumen ya secara teknis nanti menjelaskan secara teknis apa yang dilakukan oleh contohnya Dr. Rismond ya dalam analisis image processing-nya. Itu saya membawa anotasi dari baris-baris kode dari Dr. Rismond yang dilakukan terhadap dokumen digital ijazah Jokowi. Kemudian juga saya membawa beberapa studi singkat gitu ya untuk memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Tifa. Jadi ini yang saya siapkan dokumen-dokumennya. Ini kalau ya dalam karya ilmiah ini seperti seminar lah ya, itu basis-basis ilmu pengetahuannya, basis-basis fundamen diskursinya dan segala macam ini yang saya siapkan. Harapannya bisa menjadi bahan ya untuk memfollow up ya status atau kasus ini ke depan. Jadi itu ya. Kalau dari Pak Ridho ini sendiri kan ahli dari artificial intelligence begitu ya. Nah, boleh nggak sih disampaikan mungkin berkaitan dari dokumen ijazah Jokowi ini apa sih yang sebenarnya akan difokuskan untuk diperlihatkan begitu, untuk membuktikan beberapa hal gitu? Ya, jadi saya fokus lebih memang untuk menjustifikasi secara ilmiah approach yang dilakukan oleh RRT. Yang selama ini kan pelaporannya itu atas beberapa pasal yang justifikasi itu 32, 35 UU ITE itu ya, itu kan mengatakan bahwa ini diedit ya, kemudian
menjadi dokumen seolah-olah otentik dan segala macam. Nah itu yang ingin saya sampaikan, saya tidak langsung membantah secara ilmiah bahwa ini tidak ada editing, ini adalah murni approach image processing, sudah puluhan tahun approach ini yang dilakukan, bahkan seluruh kamera di sini, HP ini terutama menggunakan image processing juga, computational photography. Ya kalau itu pasal itu digunakan, saya khawatir seluruh HP di sini, termasuk HP penyidik juga harus dilaporkan ya, karena itu semua menggunakan image processing. Jadi tidak ada manipulasi atau editing, yang ada hanya proses di tengah-tengahnya yang tidak mengubah proses awal dan proses akhir. Objek awal dan objek akhirnya. Nah itu saya ingin memperkuat di situ gitu sesungguhnya ya. Untuk terakhir Pak, kita mau tanya juga untuk dari kemarin kan disampaikan dari Rocky Gerung sebagai akademisi juga begitu ya. Beliau menyatakan bahwa ini sebenarnya tidak bisa dipidanakan karena ini bersifat ilmiah atau penelitian begitu ya. Nah, dari sifat penelitian ini atau ilmiah ini istilahnya tidak akan pernah selesai alias akan selalu riset. Nah, ini menurut Pak Rido gimana? Ya betul. Jadi riset, pengembangan R&D itu sumber hidup. Apalagi untuk kasus yang belum ketemu ya simpulannya seperti ini, itu akan terus panjang. Nanti sudah ketemu simpulan, bisa jadi beberapa tahun lagi akan ada studi baru yang dengan approach yang lain menemukan sesuatu tambahan dan lain sebagainya. Itu praktek siklus saintifik yang berlaku sejak ya mungkin peradaban ilmu pengetahuan berkembang. Jadi itu hal yang lumrah. Jadi betul ini proses yang bukan begitu berhenti kemudian tidak ada lanjutannya. Ini proses yang terus akan berjalan gitu dengan berbagai macam pendekatan ilmiah ya. Restoratif justice kayak begini menurut Pak Rido bisa dilakukan nggak sih untuk menyelesaikan ini semua? Seperti yang sudah kemarin? Yes. Menurut saya sayang ya, ini sudah sejauh ini, jadi harus terus dilanjutkan, harus juga dihadapi. Harapan saya sebagai akademisi, responnya adalah respon saintifik juga. Jadi bukan dengan pasal-pasal yang mengunci, menghentikan diskusi yang open-ended gitu ya. Jadi jangan yang binary, jangan ya tidak kamu salah dan demikian dan seterusnya gitu. Jadi harusnya responnya adalah respon yang sama-sama ingin mengeksplorasi secara komprehensif, secara saintifik apa yang telah disampaikan oleh saksi ahli. Harusnya seperti itu idealnya menurut saya. Ya tetapi begini, Adinda ya, kita paham bahwa nanti prosesnya itu adalah proses pidana. Ya. Bahwa bukan membuktikan bahwa kerja mereka adalah kerja ilmiah, tetapi membuktikan bahwa mereka melakukan pencemaran nama baik, melakukan fitnah, melakukan ujaran kebencian, kemudian melakukan kejahatan editing dokumen. Gitu. Nah kalau itu yang kemudian dituju dari proses ini selanjutnya, apa komentar Anda sebagai ahli? Ya harapannya kalau itu bagian dari penyidikan, argumentasi ilmiah disampaikan oleh para ahli menjadi dasar tambahan gitu. Okay. Ya kan kalau memang yang saya pikir memang itu harusnya jadi basis gitu kan ketika menyelidiki suatu kasus gitu. Jadi tidak hanya basis-basis opini atau basis-basis pendapat yang mentah gitu. Ini sudah ada pendekatan saintifik, sudah established puluhan tahun ya, image processing, AI segala macam itu bisa digunakan lebih kuat, jadi dasar lebih kuat. Jadi jauh dari subjektivitas, jauh dari nanti sangkaan-sangkaan ini pesanan ini dan seterusnya. Jadi kalau basisnya adalah ilmu pengetahuan yang sudah mature, yang sudah dewasa, sudah established, insya Allah jauh lebih kuat hasilnya itu. Nah, saya yakin kalau pendekatannya benar nanti hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh masyarakat umum. Iya, satu lagi misalnya, kalau kita lihat kasus ini kan, walaupun saya orang awam ya, tetapi kan saya sebagai lawyernya RLT menganggap bahwa pengenaan pasal-pasal Undang-Undang ITE ini nggak masuk akal, terutama pasal 3 dan 32 dan 35. Tidak dibutuhkan keahlian khusus AI ya kan, artificial intelligence untuk mengetahui bahwa itu ngawur, ya, kira-kira begitu. Ya. Tapi toh tetap ditersangkakan dengan pasal itu dan konon katanya sudah memeriksa 22 ahli. Jadi Anda yang dimajukan sebagai ahli kira-kira bisa nggak ya berpikir dasar pikiran seperti apa? Kemudian ada ahli yang kemudian menggiring untuk kriminalisasi menggunakan pasal 32 dan 35. Dan jangan lupa pasal ini juga pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi sendiri melalui kuasa hukum. Jadi saya membawa di sini print out puluhan dokumen ya. Itu berisi source code atau baris kode program image processing Dr. Rismond yang juga dipublish di Jokowi's white paper gitu ya. Kemudian saya lakukan anotasi bersama tim ini anak-anak buah saya di kampus ya, dari Kaprodi dan lain-lain itu menganotasi itu menjelaskan baris per baris maksud kode program karena itu kan program komputer yang membaca yang bisa ya programmer gitu. Tapi ini dibahasakan
dalam bahasa manusia umum. Maksudnya ini adalah untuk ini baris ini untuk itu dan segala macam. Di situ untuk menjelaskan tidak ada satupun ya yang dimaksud mengedit tadi sebagaimana sangkaan pasal 32 dan 35 itu valid gitu. Ini bukan editing, ini adalah proses image processing gitu loh. Ini metode sudah puluhan tahun, ilmiah, sudah legitimate, sudah mature yang dilakukan oleh Dr. Risman untuk menganalisis dokumen digital. Itu yang ingin kita sampaikan lewat baris-baris kode ini. Jadi kalau itu dipahami, dilihat dari kacamata ilmiah, itu secara tidak langsung dengan mudah membatalkan sangkaan pasal 32 dan 35 UU ITE. Karena memang tidak ada ini mengedit hasil akhir kemudian dijadikan basis analisis. Ya, itu pertanyaan saya adalah kan pasti ada ahli yang melegitimasi penggunaan pasal 32 dan 35 tersebut. Nggak mungkin rasanya penyidik itu berbuat menyangkakan tanpa legitimasi dari ahli. Nah, saya mengatakan ahli yang macam apa ya yang tiba-tiba bisa mendorong penyidik untuk menggunakan pasal 32 dan 35 atau melakukan legitimasi terhadap pasal 32 35 yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Kalau ahlinya benar, pasti akan menuju pada khasanah ilmu image processing yang sama. Referensinya pasti sama, kumpulan papernya sama, kumpulan bukunya sama. Kalau kemudian outputnya berbeda, maka ada ada sesuatu di sini, ada false positif. Nah, ini yang kita di dunia sains juga diajari untuk skeptis. Metodenya sama, konteksnya sama, datanya sama. Kenapa kamu bisa outputnya jauh berbeda, 180 derajat ya gitu. Ini suatu yang harus dicurigai secara saintifik. Ya kalau boleh dipertemukan saja para ahli yang dimaksud. Ini yang di mana yang digunakan ini? Kenapa menyatakan A, B dan C sehingga basis pasal 32 dan 35 tadi. Jadi referensinya sesungguhnya sama. Kalau dia benar bacaannya, referensinya benar, ahli sama di bidang digital, forensik digital, harusnya itu nanti argumentasinya tidak jauh berbeda. Gitu. Ini terakhir pertanyaan terakhir ya. Anda kan dikenal sebagai ketua umum partai politik, ketua umum partai umat. Nggak khawatir menjadi ahli RRT yang dipersepsi berlawanan dengan penguasa masa lalu itu? Enggak. Jadi ini di partai kita memang punya semangat lawan kezaliman tegakkan keadilan. Yaitu terjemahannya berbagai macam bidang ya dalam berbagai macam hal. Salah satunya ini gitu ya. Kita menggunakan basis apa yang kita punya, kekuatan yang kita punya, basis ilmu pengetahuan yang kita punya, dalam hal ini bisa membantu menegakkan nilai-nilai ya integritas, kebenaran dan lain sebagainya. Itulah semangat dari Partai Umat juga. Oke. Jadi tidak ada sesuatu yang diametral ya antara yang diperjuangkan RRT dengan semangat Partai Umat. Yang saya datang hari ini dalam rangka dengan ekspertis yang saya miliki untuk mendukung prinsip atau substansi pendekatan ilmiah dilakukan oleh RRT tadi dan gitu. Ya Pak, itu dalam domain yang diterapkan dalam bidang ijazah itu yaitu menjadi satu kesatuan ya. Jadi saya berangkat dari bahwa ini secara saintifik kuat itu yang harus kami perjuangkan gitu. Gitu. Ya sobat semuanya, kawan-kawan semuanya, itu dengan Ridho Rahmadi ya. Sekali lagi buat media kami minta maaf karena pemberitahuannya terlambat pagi. Saya sakit, saya pikir teman-teman sudah melakukan koordinasi, ternyata tidak. Jadi nanti barangkali waktu break media bisa tanya apa yang disampaikan oleh Dr. Ridho Rahmadi. Yang jelas beliau paling serius bikin anotasi, catatan dan lain sebagainya, dan juga pembaca Jokowi's White Paper yang baik karena beliau mengomentari apa yang bahkan tidak hanya mengomentari tapi juga membuat videonya ya. Jadi mudah-mudahan penyidik pun paham apa yang disampaikan, karena kalau penyidiknya nggak paham berat juga kita. Karena penggunaan pasal 3 dan 35 itulah yang sebenarnya yang paling memberatkan RRT, karena dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun penjara ada sewaktu-waktu ancaman untuk ditahan gitu. Padahal pasal-pasal lain di bawah 5 tahun, termasuk pasal ujaran kebencian sekarang sudah menjadi 4 tahun. Nah karena itu mudah-mudahan ya dengan penjelasan nanti ahli Ridho Rahmadi, PhD, doktor dan MSc ya, penyidik paham bahwa pengenaan pasal 32 dan 35 itu pengenaan yang luar biasa buruknya, luar biasa salahnya, dan sejalan dengan apa yang disampaikan Profesor Henry Subiakto dari seorang ahli komunikasi yang pembuat undang-undang ITE
juga sama dengan apa yang disampaikan oleh ahli-ahli lainnya sesungguhnya. Kita tidak menemukan alasan pembenar mengapa RRT harus dikenakan pasal 32 dan 35. Bahkan 4 pasal lainnya pun kita tidak bisa melihat. Mungkin untuk sekedar sharing kan buat Adinda Ridho. Kita menganggap misalnya pengenaan pasal fitnah. Bagaimana fitnah kalau kebenarannya belum dijelaskan misalnya. Kemudian yang berikutnya kita mengatakan bagaimana kalau kita mengatakan bahwa ini adalah pencemaran nama baik. Kalau seandainya ini untuk kepentingan publik. Bagaimana ini dikatakan ujaran kebencian kalau ini tidak ada kaitannya dengan suku, agama, ras, dan macam-macam itu. Itu ya, jadi tambahannya mudah-mudahan ini akan bermanfaat ya. Makasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.